Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Randi Ahmadi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa G74219084. Di sini saya sedikit mempresentasikan tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan tersebut. Secara singkatnya, pemasaran adalah memenuhi kebutuhan yang secara menguntungkan. Perbandingan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional. Ada 5, yaitu yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan mendasar antara pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Sehingga dalam pemasaran konvensional dapat saja seorang pemasar memberikan janji-janji yang kosong hanya sebagai pemikat konsumen untuk membeli produknya. Karena pemasar hanya mementingkan pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaannya. Sedangkan dalam pemasaran syariah, seorang pemasar harus merasakan bahwasanya dalam setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah. Sehingga ia pun akan sangat berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. Jadi seorang pemasar syariah tidak akan memberikan janji-janji yang hanya bualan atau kosong, yang bertujuan hanya untuk mencari nasabah. Lalu yang kedua, etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada konsumennya. Ia akan sangat menghindari memberikan janji-janji yang hanya bualan atau kosong, ataupun selalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkannya. Seorang pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan maupun kekurangan produk yang ditawarkannya. Hal ini merupakan praktik perniagaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam melakukan praktek niaga selalu berkata jujur mengenai kualitas produk, harga, dan apa saja yang akan didapat oleh konsumennya. Bila dibandingkan dengan pemasarannya konvensional yang cenderung bebas nilai, sehingga seorang pemasar dapat menggunakan segala macam cara demi untuk mendapatkan konsumen, bahkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam pemasaran konvensional, seorang pemasar dapat saja melakukan kebohongan dengan terlalu melebih-lebihkan produknya yang ditawarkan. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dari konsumennya setelah ia mengonsumsi produknya, karena kualitas dari produknya itu sendiri jauh dari yang diharapkan oleh konsumen. Lalu berikutnya yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Dalam pemasaran syariah, konsumen diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik sebuah perusahaan itu sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Sehingga perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk membeli produknya. Namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam mengembangkan perusahaannya. Sementara dalam konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualannya. Konsumen dapat dirugikan karena antara janji dan realitas seringkali sangatlah berbeda. Perusahaan setelah mendapatkan target penjualan akan tidak memperdulikan lagi konsumennya yang telah membeli produk, tanpa memikirkan kekecewaannya atas janji produk. Nilai kekeluargaan sangat tidak terasa karena perusahaan hanya menganggap konsumen sebagai objek dalam mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Dalam pemasaran konvensional, konsumen hanya dianggap sebagai sapi perah untuk mencapai target penjualan seorang pemasar demi meraih komisi penjualan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, yang keempat adalah cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimatikan pesaingnya itu. Konsep persaingan dalam pemasaran syariah agar setiap perusahaan mampu memacu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya.
karena pesaing merupakan mitra kita dalam turut menyukseskan aplikasi ekonomi syariah di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Hal ini berbeda dengan konsep pada perusahaan konvensional yang menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dikalahkan, bahkan jika perlu harus dimatikan juga, agar eksistensi perusahaan konvensional itu dapat semakin maju sendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir, budaya kerja. Perbankan syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari perbankan konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang didapat sebagai nilai tambah di pandangan masyarakat. Budaya kerja yang harus ditanamkan pada setiap sumber daya insani yang bekerja di perbankan syariah haruslah budaya kerja yang meneladani sifat Rasul, yaitu sifat asidik atau kejujuran, fatonah, cerdas atau kompeten, amanah, bertanggung jawab, dan tablik atau mampu menyebarluaskan. Strategi pemasaran bank syariah. Strategi pemasaran bank syariah adalah merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Adapun aspek-aspek strategi pemasaran bank syariah, yaitu 1. Pelanggan atau fokus segmen bank syariah sendiri. Lalu yang kedua, prioritas layanan dan penentuan harga barang maupun jasa. Lalu yang ketiga, preferensi teritorial atau wilayah pasar. Lalu yang keempat, saluran distribusi. Lalu yang terakhir, kelima, image dan kondisi perusahaan atau bank syariah. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana ancaman dan peluang eksternal yang akan dihadapi oleh perusahaan atau bank. Dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau bank. Analisis SWOT ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan atau peluang dan meminimalkan kelemahan atau ancaman. Analisis SWOT ini adalah singkatan dari yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan atau kelebihan apa saja yang dimiliki oleh bank tersebut. Lalu weakness adalah kekurangan dari bank tersebut. Lalu opportunity, yaitu peluang atau kesempatan yang dimiliki bank tersebut untuk lebih berkembang lagi atau maju. Lalu threat atau ancaman adalah yaitu sesuatu yang menjadi ancaman maupun yang menjadi penghambat dari bank tersebut. Strategi umum yang digunakan oleh bank syariah. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh bank syariah, yaitu strategi penetrasi pasar, yang kedua strategi pengembangan produk, yang ketiga strategi pengembangan pasar, dan yang keempat strategi integrasi. Lalu yang terakhir strategi diversifikasi. Nah, untuk yang pertama, strategi penetrasi pasar. Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan maupun bank untuk meningkatkan jumlah nasabah, baik secara kuantitas maupun juga kualitas, pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban. Perusahaan atau bank berusaha melakukan strategi pemasaran yang mampu menjangkau atau menggairahkan pasar yang sedang tumbuh secara lamban agar mampu tumbuh secara cepat. Strategi ini digunakan apabila masih banyak konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasarannya. Lalu yang kedua, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan, terutama perbankan syariah. Inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan atau bank selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Bank tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi terhadap kebutuhan pasar tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan produk adalah yang pertama, melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumennya yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh nasabah di masa yang akan datang.
Lalu yang kedua, melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan. Dan tujuan dari strategi pengembangan produk ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang dinamis atau terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, menghidupkan kembali pertumbuhan dari simpanan yang sudah mulai lamban. Lalu yang ketiga, menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan produk baru terhadap nasabah. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi baru. Lalu yang ketiga, strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah merupakan salah satu usaha untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka atau mendirikan cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka untuk menyerap nasabah baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat. Strategi ini dilakukan apabila nasabah yang telah ada dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar adalah yang pertama, menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain. Lalu yang kedua, strategi jemput bola pada calon nasabah yang selama ini bukan dianggap merupakan pangsa pasar. Lalu yang keempat, strategi integrasi. Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-bank atau merger, seperti yang dilakukan oleh bank-bank BUMN. Lalu yang terakhir, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini ada dua, yaitu diversifikasi konsentrasi dan diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentrasi yang dimaksud di sini adalah bank memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perbankan yang dimilikinya. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perbankan kepada kelompok yang konglomerat. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru, tetapi masih berhubungan dengan produk yang lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi produk adalah melakukan riset mengenai kebutuhan pasar atau konsumen baru dan membuat produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.